Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik Akar Kesuksesan Daud. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom ya semuanya yang di Zoom juga. Kira-kira yang dari minggu lalu tentang kepuasan badan tubuh ya, kepuasan jiwa, terus kepuasan roh. Karena banyak sekali dari kita itu fokus hanya ada sebagian di kepuasan tubuh. Kita mencari ya segala sesuatu kenikmatan di dunia ini. Salomo dengan segala kemegahannya dia mencari yang namanya kepuasan tubuh. Dan dikatakan dia sudah mencoba semua makanan, semua binatang dia sudah coba. Luar biasa. Dan pada akhirnya dia kalau bahasa kasarnya mentok. Mentok dia nggak mendapatkan lagi kenikmatan yang melebihi. Dia sudah coba makan ayam, puas, dia makan bebek. Dia makan bebek puas, dia makan daging sapi puas, dia makan segala sesuatu. Dan akhirnya Salomo dengan orang yang paling terkaya di dunia ini, dan dia mau apa aja dia bisa. Tapi pada akhirnya dikatakan segala sesuatu sia-sia. Kepuasan tubuh yang dia cari bisa memuaskan sesuatu di dalam diri dia. Ternyata kepuasan tubuh ini tidak mencukupi, tidak memberikan hal maksimal. Akhirnya dia cari yang namanya kepuasan jiwa. Yaitu dia pertama sudah punya ya kepuasan jiwa. Waktu Tuhan bertemu dengan dia, Salomo ditanya, kamu mau apa sama Tuhan? Luar biasa. Kalau saat itu, kalau seorang raja dia pasti minta kekuasaan. Kalau dia dalam terjepit, punya masalah, dia ingin solusi dari segala masalah dia. Yaitu dikatakan bahwa dia ingin supaya musuh-musuh dia menjauh atau bagaimana. Tapi Salomo tidak meminta itu. Salomo dia meminta hikmat. Dan Tuhan katakan karena kamu tidak meminta umur panjang, tidak meminta kepala musuh. Artinya solusi dari segala masalah ya. Tapi dia minta cuma hikmat di dalam memerintah di Israel. Dan akhirnya Tuhan berikan itu semua, dia menjadi orang yang paling berhikmat. Tetapi itu kepuasan jiwa. Dia sudah dapatkan kepuasan jiwa tersebut. Akhirnya dia menjadi orang yang paling berhikmat. Dia menjadi orang yang paling luar biasa di Israel. Dan bahkan di seluruh dunia saat itu. Tapi akhirnya dia merasa kepuasan itu mentok. Masa sih mencari hikmat Tuhan mentok? Yes, kita di dalam mencari hikmat Tuhan akan mentok. Kalau yang kita cari adalah hikmat Tuhan untuk kepentingan pribadi. Yaitu apa? Ingin memuaskan jiwa ini. Saya ada kekeringan. Saya ada rasa kok gak bahagia. Saya kok nggak bersuka cita, saya. Dan apa yang terjadi? Salomo dia mencari sesuatu yang lebih daripada yang sudah diketahui sebelumnya. Yaitu apa? Dia mencari dewa-dewa di sekeliling dia. Pada waktu istrinya, bukan istri ya, orang-orang yang mungkin ya, Salomo sukai, begitu gundik-gundik, yaitu wanita-wanita cantik, dia katakan, kamu coba ini. Kamu coba dewa ini, mungkin dia bisa memuaskan kepuasan jiwa kamu, bisa memuaskan jiwa kamu. Dan apa yang terjadi? Salomo coba. Dan kelihatannya agak manjur sedikit ya. Karena kenapa? Akhirnya hati dia condong kepada dewa-dewa. Kenapa seperti itu? Karena dunia ini selalu memberikan sesuai dengan kedagingan kita. Apa yang sesuai dengan dunia ini begitu canggihnya, dia akan bisa memberikan sesuatu temporary,
yang kelihatannya lebih nikmat dibandingkan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang sekeliling dia, dikatakan bahwa aku akan memberikan kamu damai sejahtera, sukacita. Tetapi damai sejahtera, sukacita yang kuberikan kepadamu berbeda dengan dunia. Kalau tubuh ini dibiasakan untuk dunia, untuk kepuasan-kepuasan yang di dunia, jiwa ini juga dibiasakan untuk dunia. Pada waktu Allah itu datang, kita gak berasa. Kenapa? Kita sudah condong dengan dunia. Makanya dikatakan, ada firman yang mengatakan bahwa alangkah sulitnya bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya gimana? Dia selalu memusatkan pikiran dia dengan dunia, selalu memusatkan diri dengan fokus-fokus dengan tubuh dia, dan dikatakan alangkah sulitnya bagi orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Nah, itu kepuasan jiwa. Nah, dan apa yang terjadi? Salomo mencari, dia punya kepuasan jiwa di tempat lain, cocok dengan daging dia. Akhirnya dia melupakan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau bisa dikatakan, kayaknya nggak mungkin ya, Salomo dengan segala hikmatnya pasti hati dia begitu dengan kepada Allah. Daud tidak mempunyai hikmat sebesar Salomo. Tetapi kenapa dia bisa balik kepada Allah? Yang sini dikatakan kepuasan roh. Yaitu kepuasan roh seperti apa? Bahwa Daud percaya sekali bahwa dia adalah Tuhan, saya adalah penciptanya. Saya dikirim ke dunia ini mempunyai satu tujuan. Makanya pada waktu Daud itu diurapi menjadi raja, itu ada proses luar biasa. Dan dia bisa melihat prosesnya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Daud, tetapi bukan untuk kepentingan Daud. Tetapi untuk kepentingan generasi berikutnya. Kepentingan, yaitu kepentingan Allah sendiri. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup dari generasi ke dalam generasi. Kenapa kalau kita katakan bahwa kita harus fokus dengan Allah, sulit sekali pikiran ini fokus dengan Allah. Karena Allah itu tidak kelihatan. Tetapi Allah adalah Allah yang hidup di dalam generasi, demi generasi, demi generasi. Kalau kita mempersiapkan sesuatu untuk generasi berikutnya, kita sudah memikirkan Allah. Kita sudah memikirkan yang namanya rencana Allah. Dan Daud itu dia mengerti. Maka di akhir hidupnya dia ingin membuat bait Allah untuk generasi berikutnya. Dan apa yang terjadi? Dia sampai akhir hidupnya tetap hati dia, pikiran dia condong kepada Allah. Kenapa? Ada kepuasan jiwa. Ada kepuasan roh. Kalau kita hanya cuma condong dalam kepuasan tubuh, kepuasan jiwa, dan kita nggak mau masuk ke dalam kepuasan roh, kita akan sama seperti Salomo. Kalau dikatakan, enggak, saya nggak mungkin kayak Salomo. Kita pasti akan kayak Salomo. Kenapa? Setelah kita dicukupkan segala sesuatu, kita akan lupa kepada Allah. Karena kenapa? Kalau kita tidak mencondongkan roh kita, atau ya bisa dikatakan kita mencari yang namanya kepuasan roh, kita membulatkan pikiran kita, hati kita untuk mencari apa benar Allah ini adalah pencipta. Apa benar saya ini diciptakan oleh Allah? Apa benar saya dikirim ke dunia ini ada satu rencana? Kalau kita nggak mendapatkan, dia punya kepuasan roh yang tadi dan yang tanda-tandanya yang di sana, kita akan tersesat lagi seperti Salomo. Nah, agak keras sedikit ya, tetapi saya percaya di tahun 2022 ini kita akan semakin bisa melihat bahwa apa yang kita mau lakukan di tahun 2022 ini. Saya ingat sekali kalau saya mau bersaksi sedikit, waktu saya kembali sama Tuhan, mungkin tahun 2007 kali, saya nggak tahu 2008, Aling yang lebih ngerti istri saya. Saat itu di pikiran kami berdua, kita hanya mau bahwa dipakai oleh Allah dalam arti adalah kita bisa menghasilkan sesuatu di dalam pekerjaan kita, dan waktu kita membangun satu rumah, kita membeli satu rumah, di pikiran kami adalah bagaimana rumah ini bisa mendatangkan orang-orang untuk bisa memuliakan Allah.
Di pikiran kita berdua seperti itu, walaupun masih nyicil, kita ekonomi juga kurang. Tapi di pikiran kita bagaimana rumah ini bisa Tuhan dimuliakan. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkati. Tuhan jadikan rumah ini menjadi rencana Allah. Walaupun memang akhirnya kita terjual rumah tersebut ya, tetapi di dalam pikiran kita condong bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Nah, ini kalau kita hanya berkutat di dalam masalah tubuh, kepuasan tubuh, kita hanya berkutat di dalam masalah kepuasan jiwa, lama-kelamaan itu akan turun. Kenapa turun? Semangat manusia akan turun. Kepuasan tubuh di dalam kita menikmati dunia akan turun. Dan akhirnya kita akan mengatakan hambar. Allah ini seperti kayak tidak ada. Allah ini kok tidak ada yang bagaimana ya? Karena kita hanya membatasi kehidupan kita di dalam kepuasan tubuh dan kepuasan jiwa. Pada waktu kita mau masuk dalam kepuasan roh di seperti ini, Tuhan akan bukakan segala sesuatu. Dan contoh yang paling luar biasa adalah sebenarnya Musa ya. Kalau bisa dikatakan, Musa dengan segala mujizat yang luar biasa, dia cuma mau tahu siapa Allah itu. Dan Musa memang dia punya pertanyaannya luar biasa ya. Dan dikatakan, aku ingin melihat mukanya Allah seperti apa. Wow. Tapi Tuhan tidak menolak loh. Tuhan katakan, kamu gak boleh, enggak. Tuhan katakan, aku mau memperlihatkan wajahku kepada kamu. Tapi yang jadi masalah, kamu akan mati. Tuhan gak ngomong bilang enggak loh. Kenapa? Waktu Musa dia ingin melihat wajah Allah seperti apa. Aku mau memperlihatkan kepadamu. Tapi tidak ada seorang makhluk pun yang pernah melihat wajah Allah tetap hidup. Bagaimana dengan malaikat? Malaikat yang bisa melihat, dia cuma hanya melihat kemuliaan Allah. Bukan melihat wajahnya Allah. Tapi akhirnya Tuhan katakan kepada Musa, tetapi aku akan memperlihatkan segala kemuliaanku di hadapan engkau dan aku akan berjalan di hadapan Musa, tetapi Musa akan melihat belakangnya Allah. Tuhan tetap memperlihatkan. Nah, itu yang luar biasa sampai akhirnya Musa sampai akhir hidupnya. Ya memang dia tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi saya percaya itu bukan soal Musa salah atau bagaimana, tetapi saya benar-benar kagum dengan Musa sampai akhir hidupnya. Musa tidak jatuh. Walaupun orang katakan, ya Musa nggak masuk ke dalam kerajaan, ke dalam Kanaan. Saya punya pendapat sendiri. Kenapa Musa tidak masuk? Yang saya yakini adalah Musa sampai akhir hidupnya luar biasa. Itu yang kita mau di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita, seperti kayak Paulus katakan, kita sudah menjalani hidup, tetapi tidak mencapai akhirnya. Kalau bisa dikatakan kalau Paulus emang agak keras. Dikatakan jangan sampai aku memberitakan sesuatu kepada orang lain, tetapi aku sendiri yang ditolak. Maksudnya bukan ditolak masuk surga, bukan. Tetapi kita tidak menikmati, tidak mendapatkan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Itu tentang namanya kepuasan tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana kita di dalam Tuhan. Kok saya mau di dalam kepuasan roh, tapi gimana caranya? Apakah harus dari kepuasan tubuh dulu, kepuasan jiwa nanti masuk ke roh? Enggak begitu stepnya. Dan saya percaya seperti ini. Setiap dari kita, dari di sini ada yang namanya kemauan. Saya percaya sekali bahwa kekuatan yang terbesar di dunia ini bukan kuasa Tuhan, tetapi the will of man. Kekuatan, keyakinan seseorang. Pada waktu seseorang, bukan keyakinan, ketetapan hati ya. Keinginan atau ketetapan atau ya bisa dikatakan keputusan dari seorang manusia. Kalau manusia dia mau melakukan A, itu yang the most powerful.
Enggak, banyak sekali saya keinginan ini itu tapi tidak terjadi kan kok. Enggak, karena kita cuman berawang-awang. Ingin melakukan sesuatu dan akhirnya tidak terjadi. Tapi kalau kita diciptakan oleh Allah, mempunyai satu the will of man, itu begitu powerful sekali. Pada waktu seseorang bilang, Tuhan saya mau itu yang keluar dengan mulut mengaku, hati percaya. Selalu yang dikatakan keinginan yang kuat sekali itu adalah mulut mengaku, hati percaya. Mulut mengaku belum tentu itu menjadi keinginan. Tetapi waktu mulut mengaku, hati percaya, kita menetapkan suatu keputusan, apa saja yang diinginkan oleh seorang manusia pasti terjadi. Nah, untuk masuk di dalam kepuasan roh seperti ini adalah keinginan manusia. Itu yang bisa membawa ke sana. Kalau kita katakan bahwa, enggak, biar aja Tuhan yang membukakan hati saya nanti. Biar Tuhan yang membawa saya ke sana. Enggak bisa. Enggak bisa kita menyerahkan semua kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang nanti akan mengaliri saya dan saya akan bisa sampai ke sana. Kita tidak akan sampai, itu bukan keinginan manusia, itu hanya berharap. Berharap tidak pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, kalau misalnya ini kita ngomongin soal kepuasan roh, berarti ada ngomongin soal kejenuhan. Karena lawannya dari kepuasan, kejenuhan ya. Lawannya dari kepuasan, ketidakpuasan. Benar dong, ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu banyak dia punya unsur indikasinya. Oke, saya jelaskan sedikit unsur ketidakpuasan. Biasanya kalau kita yang tidak puas, biasanya tidak tercukupi ya. Kalau kita makan ayam cuma secuil, dagingnya enak. Kalau tidak puas berarti tidak cukup. Jadi gini, di dalam tubuh manusia ini bahwa ada yang namanya our God is a God of increase. Itu prinsip ya. Jadi kalau misalnya kita cuman mau diam begitu, itu pasti akan kita jenuh. Ini dua-dua versi ya. Jadi ada versi kita harus puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga ini mesti seimbang. Pada waktu kita rela kehilangan puas dan kita cuman hanya mau ya sudah menerima segala sesuatu, kita nggak mau naik lagi. Ini ada cenderung yang namanya kita akan memakai kekuatan sendiri. Saya ingat sekali kejadian bagaimana kesaksian seseorang hamba Tuhan, Andrew Wommack. Andrew Wommack pada waktu dia awal-awal, walaupun dia tahu rencana Tuhan, dia tahu dia sudah mengalami kuasa Tuhan. Tetapi ada satu di dalam waktu dia, di masa dia katakan, gue mau give up. Kenapa? Karena saya begini-begini aja. Dia ngomel. Padahal dia sudah tahu rencana Tuhan. Bukan ditolak. Jadi dia kehidupannya begini-begini aja. Artinya kok saya sudah tahu rencana Tuhan. Saya sudah tahu hikmat Tuhan. Tetapi kenapa saya begini-begini aja. Dan apa yang terjadi itu bukan kesalahan Tuhan. Itu kesalahan Andrew Wommack sendiri. Kenapa? Saat itu Andrew Wommack punya masalah finansial. Dan dia hancur-hancuran ya ekonominya saat itu. Bukan kesalahan Tuhan, bukan juga kesalahan Andrew Wommack saat itu juga, tapi kesalahan prinsip. Nah, dan apa yang terjadi? Andrew Wommack down, benar-benar down sekali. Akhirnya Tuhan bukakan Andrew Wommack, akhirnya dia mulai berubah. Nah, our God is a God of increase. Ini sesuatu hal yang baik. Kenapa saya bilang satu hal yang baik? Pada waktu kita hanya cuman puas di satu hal, kita udah gak berpikir lagi. Kita gak berpikir lagi bagaimana mencari untuk bisa menaikkan diri seperti begini. Kita akan dipusingkan sama seperti Daud. Waktu Daud sudah puas dengan segala sesuatu, dia udah gak menaikkan. Nah, waktu dia udah gak menaikkan diri lagi, apa yang terjadi? Dia mikirkan hal-hal yang enggak. Pikiran ini gak bisa ngeblank. Nggak bisa kalau kita sudah beres segala sesuatu, ya udah pikiran saya istirahat. Enggak, pikirannya akan berpikir kemana-mana.
pada waktu pikiran ini berpikir kemana-mana dan kita nggak mengerjakan sesuatu hal yang lebih baik lagi, kita akan memikirkan hal yang buruk. Kalau kita sedang memikirkan bagaimana caranya ini bisa lebih baik, kita akan fokus ke sini. Dan saya percaya the will of man, keinginan manusia pada waktu mau berbuat sesuatu, pada waktu ini saya mau entah mau diperbaiki, entah mau di-refine, entah mau diinovasi, pikirannya akan dicurahkan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Tetapi kalau kita katakan biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup saya, Tuhan tidak bisa bekerja. Harus ada keinginan kita mau naik atau tidak. The will of man. Pada waktu kita mau naik, sekali kreativitas manusia akan keluar. Waktu dia keluar, ide-ide akan keluar. Waktu ide-ide keluar, nanti jalan itu akan terbuka sendiri semua. Nah, apa hubungannya dengan kepuasan roh seperti ini? Pada waktu kita sudah mengetahui Tuhan itu siapa, kita ini ciptaannya, kita mempunyai satu rencana. Kita nggak bisa rencana itu kita katakan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Saya cuma mengikuti Tuhan. Nggak bisa. Tuhan sudah berikan kepada kita bahwa ini yang harus kamu lakukan, berjalanlah. Pada waktu suruh berjalan ini, kita akan menemui masalah-masalah. Kita akan menemui yang namanya kejenuhan nantinya. Waktu ada kejenuhan, pada waktu kita nggak mempunyai kekuatan the will of man yang semakin besar, kita akan lupa. Saya balik lagi, gunanya dari kita untuk memanfaatkan kreativitas kita di dalam perjalanan hidup kita. Ini tentang yang namanya kepuasan roh. Kalau kita tidak memakai kreativitas kita hanya menerima dari Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan. Kalau kita akan, oh ya, biarlah Tuhan yang akan bekerja terus-menerus dalam hidup saya tinggal hanya mengikuti kemana Tuhan yang saya mau pergi, akan timbul yang nantinya kita akan mentok waktu Tuhan tidak bekerja. Tanda petik. Kok Tuhan tidak bekerja? Kok sepertinya saya tidak dibukakan jalan? Bukan, Tuhan bukan tidak membukakan jalan. Kitanya, saya pernah cerita ya waktu itu ya, bagaimana orang Israel hidup dalam mujizat di dalam gurun pasir. Pada waktu dia masuk ke tanah Kanaan, dia masih berharap mujizat itu terjadi, masih berharap Tuhan di depan menyelesaikan segala sesuatu. Apa yang terjadi? Itu salah satunya kenapa Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Karena kenapa? Musa adalah simbol dari mujizat. Simbol dari Tuhan di depan. Terus menerus, tanda petik. Nah, waktu Tuhan menyerahkan kepada Yosua untuk masuk di tanah Kanaan, Yosua harus kreatif. Yosua harus memanfaatkan segala sesuatu yang di tanah Kanaan ini. Pada waktu dia memanfaatkan, nah di sini dikatakan, kalau kita cuma hanya puas, kursi ini cuma bisa buat tempat duduk. Kenapa yang terjadi kreativitas tidak terjadi? Kita nggak berpikir kursi ini mungkin bisa jadi tangga. Kursi ini mungkin bisa jadi mobil nanti kalau dikasih roda 4 biji di belakang. Bisa jadi mobil. Ini kreativitas. Iya, atau dikasih baling-baling bisa jadi terbang. Nah, Tuhan mau kreativitas kita di dalam memanfaatkan segala sesuatu yang di depan kita. Itu yang generasi Yosua yang masuk ke dalam tangan kanan untuk menggenapi rencana Tuhan atau menggenapi panggilan Tuhan. Waktu ini kita bisa gali terus menerus, nggak bisa stuck begini aja. Atau menurun. Kita harus memperhatikan apa langkah kita. Kita berjalan ke arah yang benar atau tidak, Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak bisa cuma hanya ngomong, biarlah nanti kalau Tuhan nanti pimpin ke sana saya akan jalan. Kalau Tuhan berikan di sini kita akan berjalan. Nggak bisa. Harus dari mereka Tuhan, di depan saya ini ada sesuatu. Apa yang bisa saya lakukan untuk di depan ini? Mungkin awal-awal kita bertanya, is okay kepada Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan tersebut. Tetapi kalau kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya lakukan? Tuhan apa yang saya lakukan? Nanti satu saat Tuhan akan berhenti. Tuhan tidak berkata-kata.
Pada waktu Tuhan tidak berkata-kata, kita akan melihat, kok Tuhan tidak menjawab saya. Akhirnya waktu kita menunggu terus, terjadilah yang namanya kejenuhan. Karena kenapa? Tidak ada reaksi, tidak ada sesuatu yang bekerja, kita jadi jenuh. Tetapi kalau ada sesuatu yang baru berjalan terus, orang tidak akan pernah jenuh. Kalau ada yang baru benar ya. Siapa sini kalau jalan-jalan, ada yang baru lagi, nggak bakalan jenuh. Tapi kalau sama terus, lama-kelamaan jenuh. Ya, nah kenapa saya ngomong seperti ini? Untuk mencapai namanya kepuasan roh, salah satunya perlu namanya kreativitas untuk melaksanakan rencana Allah. Tuhan sudah berikan kepada kita 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala. Tetapi pergunakan semuanya. Pergunakan, Tuhan inilah aku, saya akan berjalan. Dan Tuhan itu luar biasa. Pada kita berjalan dan Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak berkata-kata. Kalau kita sedang berjalan, kita mengerjakan segala sesuatu dan Tuhan tidak berkata-kata untuk mengatur kita, Tuhan percaya kita bisa melaksanakan itu. Tuhan tidak berkata-kata. Tetapi pada satu saat waktu kita berjalan, nanti ada yang namanya terlalu fatal. Tuhan akan bekerja dan katakan stop, jangan lakukan itu. Tuhan baru berkata seperti itu. Kalau dikatakan maksudnya seperti apa engkau? Jangan kita waktu kita berjalan, kita mau melangkah, Tuhan boleh gak saya berbuat ini ya? Boleh gak berbuat itu? Boleh, awal-awal. Tetapi kalau kita setiap hari bertanya kepada Tuhan, Tuhan boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh itu, Tuhan akan bingung kepada kita. Kenapa? Ini Tuhan yang mau mengerjakan apa yang kamu mau mengerjakan? Kalau Tuhan yang mau mengerjakan, kalau Tuhan mau mengerjakan, kamu minggir. Enggak kan? Tuhan memberikan kepada kita tubuh untuk kita bekerja. Lakukan dulu semuanya. Apa sesuai dengan hikmat kita, sesuai dengan kreativitas kita. Nanti Tuhan akan bisa rubah di depan. Kalau memang kita berjalan fatal, artinya kita salah melangkah, Tuhan akan berubah. Tapi percayakanlah, kayak firman Tuhan katakan, akuilah Tuhan dalam segala langkahmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Tuhan bukan mengontrol kita. Nah, kenapa saya berhubungan yang tadi dengan kepuasan roh? Kepuasan roh ini nggak bisa kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan yang akan memuaskan roh ini. Enggak, kita yang harus berjalan. Apa saja yang ada di tangan kita, jalani. Saya pernah cerita, mujizat Tuhan tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak tabur di masa lalu. Dan mujizat itu tidak bisa akan terjadi. Kenapa? Tuhan tidak bisa melakukan mujizat dari out of nothing, kalau bahasa Inggrisnya. Tuhan tidak bisa berbuat mujizat dari hal yang tidak ada. Oke, kita ada hubungannya tentang namanya sekali lagi tentang kepuasan roh ya. Waktu kita mau meneliti, kita punya perbuatan, kita punya cara hidup, bukan untuk mengobrak-ngabrik kehidupan kita, tetapi untuk masuk yang tadi namanya kepuasan roh. Tanpa adanya kepuasan roh, kita akan terombang-ambing. Karena sekali lagi, kalau di sini kepuasan jiwa, dia akan naik turun. Kepuasan tubuh dia akan naik turun. Tetapi kalau saya percaya kepuasan roh ini adalah tetap. Sama seperti Musa itu tetap dia punya kepuasan roh sampai tetap seperti apa? Sampai akhir hidupnya dia tidak jatuh. Ya, salah satunya kalau saya ingat adalah Smith Wigglesworth ya, satu hamba Tuhan, saya buka nama sedikit. Bahwa dia sampai akhir hidupnya benar-benar luar biasa. Kenapa? Saya bisa melihat dia umur 90 tahunan, tubuhnya dia tidak lemah, imannya juga luar biasa. Dia berjalan di dalam Tuhan luar biasa. Nah, Smith Wigglesworth dia punya prinsip satu yang luar biasa sekali. Saya bukakan sedikit ya. Mungkin kalau kita baca ada bukunya akan ngomong seperti ini. Kalau dia bilang, Smith Wigglesworth ngomong seperti ini. Kalau saya bangun pagi hari, kalau Roh Kudus tidak menggerakkan saya akan menggerakkan Roh Kudus. Berani ya? Saya kalau bangun setiap hari, kalau Roh Kudus tidak menggerakkan saya akan menggerakkan Roh Kudus. Siapa kita sehingga kita berani mengatakan kita akan menggerakkan Roh Kudus? Intinya adalah tadi saya katakan bahwa kita perlu yang namanya berani untuk bisa melaksanakan apa yang ada di depan kita dulu.
Pada waktu kita nggak berani melangkah, waktu kita nggak berani melaksanakan sesuatu, atau mengatakan, saya tunggu Roh Kudus dulu. Kalau Roh Kudus ngomong, it's okay. Maka tadi dia katakan, kalau saya setiap pagi, dia punya Smith Wigglesworth, kalau saya pagi hari, Roh Kudus tidak menggerakkan saya, maksudnya saya pagi-pagi jam 6 bangun, saya berdoa, dan saya nggak merasakan Roh Kudus menggerakkan saya akan menggerakkan Roh Kudus setiap pagi. Itu luar biasa, dia nggak menunggu. Walaupun dia menunggu waktu berdoa, apa yang Roh Kudus mau katakan kepada saya, apa yang Roh Kudus mau saya lakukan dalam hari ini, kalau Roh Kudus ngomong, saya laksanakan. Apa yang Roh Kudus katakan. Tetapi kalau pagi jam 6 itu Roh Kudus tidak bergerak, tidak berkata-kata apapun, saya akan menggerakkan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Ini prinsip, dan akhirnya Smith Wigglesworth salah satu, ya saya katakan salah satu lah ya, dikatakan bapak iman ya, Rasul iman yang luar biasa. Nah, kenapa dia sudah mencapai apa yang namanya kepuasan roh tersebut? Dia mengerti cara kerjanya, dia mengerti bagaimana cara memaintain dia punya pekerjaan Tuhan ini, panggilan Tuhan ini. Keyakinan seseorang itu sungguh luar biasa. Karena Tuhan katakan dari imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus sering mengatakan seperti itu ya. Iman seperti apa? Kadang-kadang gini, kalau iman kita tidak yakin apa yang kita lakukan, ada keraguan. Benar ya? Kalau kita tidak yakin ada keraguan. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan A aja. Ini benar gak ya? Ini benar gak ya? Ini bisa berhasil atau tidak ya? Kalau kita tidak punya keyakinan, apa yang terjadi? Kita akan ragukan ya. Kita mau melangkah juga kita ragu. Tetapi yang harus kita fokuskan adalah sekarang seperti ini. Apakah hati dan pikiran kita sudah sejalan dengan Tuhan? Kalau hati dan pikiran kita sudah sejalan dengan Tuhan, percayalah apa saja yang kamu lakukan, Tuhan akan berkati. Itu di sana. Nangkep ya perbedaannya ya. Ada seseorang, ya saya katakan orang dunia lah ya. Kalau katakan, saya kalau lakukan ini pasti saya berhasil, saya pasti untung besar. Seperti kita mengesampingkan rencana Allah. Dan sekali lagi orang-orang seperti itu ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi. Semua keuntungan untuk pribadi, semua untuk pribadi. Ataupun ada yang mengatakan, Tuhan kalau saya lakukan ini, kalau saya berhasil, saya akan kasih keuntungan Tuhan 30%. Saya pernah lakukan seperti itu. Memanipulasi Tuhan. Kalau saya berhasil seperti ini, saya kasih untung Tuhan 30%. Itu bukan memasukkan Tuhan dalam rencana kita. Tetapi kita memanipulasi Tuhan. Saya pernah lakukan itu. Mungkin salah satunya saya kasih contoh seperti gini kali ya. Our God is a God of increase. Kita percaya sekali our God is a God of increase. Tetapi kita lagi ngelihat tetangga sebelah punya mobil, saya masih naik motor. Waktu kita pakai ayat atau prinsip our God is a God of increase. Kenapa? Saya mau lebih daripada yang sebelah. Benar nggak? Kita memakai prinsip Tuhan untuk kepentingan pribadi. Apa yang terjadi? Tuhan tidak akan ikut serta di dalam sana. Kenapa? Motivasi saya mau punya, misalnya punya sebelah punya mobil A, saya punya mobil yang lebih besar lagi. Karena kenapa? Iri hati. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akarnya segala kejahatan dan perbuatan yang kekacauan dan perbuatan jahat. Nah, ayatnya sama, prinsipnya sama, tetapi dia punya situasinya berbeda, hati kita berbeda, hasilnya juga berbeda. Sama juga yang di sini. Dia punya ayat yang Yakobus yang tadi adalah dia diperuntukkan bagi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Yakobus lagi menegur besar sekali kepada mereka. Ya, nah, tapi saya percaya pada waktu kita mau mencapai yang namanya kepuasan roh yang di sini, kita sudah mencapai yang tadi dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Saya ini adalah penciptanya. Waktu kita sudah yakin di sini, kita sudah mengerti sekali bahwa
Allah itu benar-benar Allah, saya adalah penciptanya. Kalau saya mau, Tuhan mau ciptakan saya sebagai lubang WC, it's okay. Itu prinsip awal yang dikatakan kita itu merendahkan hati kita. Kita ini sebagai ciptaan. Terserah Tuhan mau melakukan apa saja dalam hidup kita. Setelah itu kita melaksanakan, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita? Sekali lagi, pekerjaan Tuhan itu enggak langsung boom, langsung jelas. Enggak. Ada step kecil-kecil yang harus kita lakukan. Mau enggak kita percaya, kalau Tuhan katakan, Tuhan saya mau rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi rencana Tuhan yang kecil-kecil, Tuhan kita enggak mau lakukan. Kalau kita enggak setia pekerjaan kecil, bagaimana mungkin Tuhan mau tuntun kita ke dalam rencana Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Ada kala kita akan dites sama Tuhan. Oke. Karena kamu mau ikut kepada aku, karena kamu mau percaya aku adalah Allah, kamu adalah ciptaanku, aku akan memberikan kamu satu tugas kecil. Kalau kita katakan, wah saya nggak mau Tuhan, saya maunya langsung pekerjaan yang besar. Kenapa? Kalau pekerjaannya besar, pasti untungnya besar, pasti impactnya besar. Ayat Yakobus lagi, di mana mementingkan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini benar-benar ayat yang luar biasa. Ini benar-benar luar biasa sekali. Ini menuntun, ini akan menjaga kita di dalam hidup kita untuk kita tidak masuk terjebak di sana. Nah, sekali lagi, pada waktu kita mau masuk dalam pekerjaan kecil dulu, Tuhan saya mau laksanakan ini. Setia dengan pekerjaan kecil. Dan apa yang terjadi Tuhan katakan, karena kamu setia dalam pekerjaan ini, aku akan berikan kamu pekerjaan yang lain lagi. Aku akan berikan pekerjaan lebih besar lagi. Nah, pekerjaan Tuhan itu tidak stuck di depan terus. Sekali lagi, dia akan menjadi meningkat lagi. Sekali lagi, buat apa? Untuk keuntungan kita, untuk kemuliaan kita? Enggak. Waktu kita melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi, kita ingat, apa impactnya dalam kerajaan Allah? Apa impactnya ini untuk Tuhan? Pada waktu kita selalu berpikir seperti itu, kita on the right track, tanda petik. Apa yang bisa kita perbuat untuk impactnya dalam kerajaan Allah? Apa yang harus kita berbuat untuk keuntungan kerajaan Allah? Waktu kita memusatkan pikiran seperti ini, Tuhan katakan apa saja yang kamu laksanakan, apa saja yang kamu rencanakan, Tuhan akan backup.